Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Agustian Saputra. Saya dari Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori struktural fungsional dan konflik dialektika yang terjadi di masyarakat. Apa itu konflik dialektika? Konflik dialektika adalah memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Konflik dialektika, perubahan sosial budaya masyarakat Desa Ngembalrejo akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan sosial dan budaya merupakan suatu gejala yang terjadi dalam hidup manusia. Perubahan yang terjadi erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat serta terjadinya suatu budaya yang muncul beriringan dengan terjadinya suatu perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Seiring berjalannya waktu, setiap masyarakat pasti akan selalu mengalami perubahan, baik perubahan secara cepat maupun lambat. Kehidupan manusia tidak hanya berhenti dalam satu titik saja, namun akan terus berputar sejalan dengan tuntutan perubahan zaman yang semakin modern. Perubahan memerlukan sebuah proses. Proses dalam makna sosial pada hakikatnya ialah perjalanan kehidupan suatu masyarakat yang ditunjukkan oleh dinamikanya, baik mengikuti evolusi biologis dalam daur hidup maupun perubahan tingkah laku dalam menghadapi situasi mengenai sosial masyarakat. Masyarakat Desa Ngembalrejo yang terlibat dalam perubahan sosial akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Manusia sebagai makhluk sosial sekaligus makhluk yang berbudaya tidak dapat hidup dan memenuhi kebutuhannya sendiri, melainkan harus hidup dalam satu lingkungan sosial dan saling berinteraksi antar sesama manusia. Dengan adanya interaksi antar manusia atau antar masyarakat di Desa Ngembalrejo ditambah pengaruh dari luar baik dari antar daerah sekitar Kudus maupun pengaruh secara global. Seiring berjalannya waktu, unsur-unsur dari luar akan diadopsi oleh masyarakat dan tentunya akan merubah tatanan kehidupan sosial masyarakat yang kemudian akan menjadikan perubahan budaya masyarakat itu sendiri. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial dan kebudayaan adanya sesuatu yang sudah tidak layak lagi. Bisa karena adanya faktor baru yang lebih memuaskan masyarakat. Sebagai faktor pengganti faktor yang lama, faktor dari dalam perubahan sosial budaya dipengaruhi oleh bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, konflik dalam masyarakat, pengaruh kebudayaan lain. Pada tanggal 7 Mei 2019, perubahan sosial atau konflik dialektika itu terjadi di tengah-tengah masyarakat Desa Ngembalrejo di Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Perubahan sosial dan budaya di Desa Ngembalrejo juga disebabkan oleh faktor lingkungan. Akibat adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mendorong perubahan sosial dan masyarakat, seperti berdirinya Institut Agama Islam Negeri Kudus di Desa Ngembalrejo. Secara tidak langsung, masyarakat mengalami perubahan, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun budaya masyarakat. Semakin adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat Desa Ngembalrejo mengalami perubahan. Yang dulunya petani sekarang menjadi pedagang, dan dulunya sebagai pengrajin genteng sekarang menjadi pengusaha kos-kosan. Gaya hidup seseorang tidak hanya dari pribadi masing-masing, tetapi juga ditentukan oleh lingkungan tempat tinggal. Pengaruh globalisasi merubah gaya hidup anak muda di Desa Ngembalrejo. Dari pengamatan serta penjelasan dari para masyarakat cukup baik. Dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi yang cenderung memudahkan kegiatan. Berikut kutipan wawancara dengan salah satu mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kudus. Dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, contohnya, teknologi jelas membawa perubahan terhadap sosial kampus. Misalnya, untuk ngeprint tugas tidak usah datang ke toko langsung, kita tinggal kirim file. Nanti kita ambil. Selain itu memudahkan dalam membuat tugas dengan adanya komputer dan perpustakaan yang memadai. Juga manfaat dalam komunikasi. Misalnya chat, sehingga mudah berinteraksi untuk tanya posisi karena kampus luas. Maka jelas bahwa dengan adanya teknologi dapat membawa dampak bagi penggunanya. Kemajuan teknologi dari dampak negatif, teknologi disalahgunakan untuk menyebar hoaks dan kebencian dan konten-konten negatif lah yang bisa diakses. Kalau positifnya bisa mudah mendapat info terkini dan memudahkan aktivitas. Perubahan suatu sistem budaya yang dianut masyarakat mengakibatkan terjadinya pengaruh yang signifikan terhadap nilai-nilai budaya. Jika kita melihat perubahan sosial sebagai dampak dari berkembangnya teknologi adalah dengan mudahnya mengakses internet, yang bagi masyarakat yang tidak agamis dapat digunakan untuk hal-hal negatif. Kita juga bisa melihat banyak terjadi kecurangan, ketidakjujuran, dan banyak perbuatan negatif yang bertentangan dengan norma agama Islam. Sebagai dampak perubahan sosial, keberadaan teknologi berlangsung seiring perkembangan kebutuhan manusia untuk kelangsungan hidup. Keadaan teknologi membantu memecahkan masalah yang ada, namun juga tidak luput menimbulkan masalah lain. Teknologi dalam kehidupan masyarakat Ngembalrejo mempengaruhi aktivitas sosial diantaranya mata pencarian warga, keefektifan dalam berkomunikasi, perubahan lingkungan alam. Perubahan lingkungan alam ini dapat dilihat dengan beralihnya sebagian tempat pembakaran genteng yang dijadikan usaha kos-kosan atau tidak terpakai lagi. Adanya perubahan sosial dan budaya ini masyarakat Desa Ngembalrejo menjadi terangkat dalam segi sektor perekonomiannya. Yang dahulunya masyarakat membuat genteng dan sekarang mempunyai tempat kos-kosan untuk disewakan kepada mahasiswa pendatang dari berbagai kota. Selain itu, para pedagang yang dahulunya berjualan memakai gerobak sekarang sudah mulai menetap di dalam toko. Perubahan yang terjadi di masyarakat tentunya sangat dipengaruhi dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masalah-masalah sosial yang muncul di tengah masyarakat juga dipengaruhi adanya ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perlu adanya penanganan khusus terkait perubahan yang sifatnya negatif dalam masyarakat yang akan mempengaruhi budaya yang baik. Namun, perlu diketahui, dengan adanya perubahan sosial, budaya akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mampu mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan serta mampu menambah wawasan bagi masyarakat yang berorientasi pada tujuan sebuah kesejahteraan bagi masyarakat. Diperlukan sebuah sosialisasi terkait sikap dalam menerima perubahan sosial budaya yang terjadi di lingkungan masyarakat. Diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak, baik peran orang tua, pendidikan maupun para kiai dalam mengkondisikan perubahan-perubahan yang terjadi akan berjalan sesuai norma dan nilai. Apa itu struktural fungsional? Struktural fungsional yaitu sebuah sudut pandang luas atau termasuk ke dalam sosiologi dan juga antropologi yang berupaya menafsirkan mengartikan masyarakat sebagai sebuah struktur sosial dan bagian yang saling berhubungan, terutama norma, adat, tradisi, dan institusi.
sebuah analogi umum yang dipopulerkan Herbert Spencer, menampilkan isi bagian masyarakat ini sebagai organ yang bekerja demi berfungsinya seluruh badan atau tubuh secara wajar. Dalam arti yang paling mendasar, istilah ini menekankan upaya untuk menghubungkan sebisa mungkin dengan setiap fitur adat atau praktik dampaknya terhadap berfungsinya suatu sistem yang stabil. Teori struktural fungsional menurut Redcliffe-Bourne adalah menekankan adanya asumsi dasar bahwa kebudayaan bukan pemuas kebutuhan individu, melainkan kebutuhan sosial atau kelompok, bahwa sistem budaya dapat dipandang memiliki kebutuhan sosial. Contohnya, seni tari untuk kebutuhan acara adat. Kebudayaan ini muncul karena adanya kebutuhan tertentu yang ada di lingkungan. Tari topeng Betawi dari Jakarta contohnya. Tari topeng Betawi adalah salah satu tarian adat masyarakat Betawi yang menggunakan topeng sebagai ciri khasnya. Tari topeng Betawi awalnya dipentaskan secara berkeliling oleh para seniman. Mereka biasanya diundang sebagai pengisi hiburan dalam acara seperti pesta pernikahan, sunatan, dan lainnya. Menurut kepercayaan masyarakat Betawi, topeng ini bisa menjauhkan dari malapetaka. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, kepercayaan itu mulai luntur dan menjadikan tarian ini hanya hiburan dalam acara saja. Tari ini menggunakan topeng sebagai salah satu ciri khasnya. Topeng yang digunakan para penari terbuat dari kayu. Topeng ini tidak memakai pengikat pada kepala, namun penari menempelkan ke wajah mereka dengan cara digigit di bagian dalam topengnya. Topeng telah ada di Indonesia sejak zaman prasejarah. Secara luas digunakan dalam tari yang menjadi bagian dari upacara adat atau penceritaan kembali cerita-cerita kuno para leluhur. Makna topeng dalam keseharian masyarakat Indonesia, khususnya Betawi, dipercaya memiliki kekuatan magis yang dapat menjauhkan dari petaka. Sekian presentasi dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.